Bisnis konstruksi dan properti saat ini bisa dibilang udah menjelma menjadi salah satu jenis usaha dan investasi yang paling diincar oleh para pebisnis maupun investor. Alasannya jelas, karena bisnis konstruksi dan properti itu berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Dan bukannya tanpa alasan ya, karena tahu dong kebutuhan akan hunian dan juga pengembangan infrastruktur yang masif, mau nggak mau membuat bisnis di bidang ini sangat menjanjikan. Ya memang sih modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis konstruksi dan properti itu besar banget. Tapi itu bisa sebanding dengan penghasilan yang didapat. Nah pemirsa, jika Anda tertarik ingin berkecimpung dalam usaha konstruksi dan properti, wah pas banget. Karena narasumber kita kali ini adalah orang-orang yang dalam kesehariannya berkutat dengan kegiatan pembangunan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan. Mulai dari tahapan pemilihan lokasi, lalu perencanaan, persiapan pekerjaan, pondasi, struktur, lalu gimana sih kemudian membuat strategi penjualan, dan masih banyak lagi. Yes, hari ini kami sudah berada di lokasi perumahan Geraha Candi Pasekaran, bisnis properti yang berada di bawah bendera Sinarland Propertindo yang berada di Kerangseng, Rowo Belang, Kecamatan Batang, untuk mengenal dan menjelajah lebih dalam tentang bisnis ini. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Salah satu bisnis yang saat ini dapat dijadikan investasi jangka panjang adalah bisnis properti. Alasannya tentu saja, kebutuhan masyarakat akan properti, seperti rumah misalnya, hingga saat ini masih terbilang cukup tinggi. Dan potensi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh owner Sinarland Propertindo dengan membangun puluhan unit rumah tapak bersubsidi yang ternyata laris manis di serbu konsumen. Setelah sukses dengan proyek perumahan pertama, kali ini dengan masih memilih lokasi di Kabupaten Batang, mereka kembali membangun unit perumahan bersubsidi yang ketika kami datang berkunjung ternyata tinggal menyisakan beberapa unit saja sejak pertama rilis sekitar 4 hingga 5 bulan yang lalu. Ya wajarlah kalau laris. Secara ketika kami melihat show unit rumah atau rumah percontohan nih yang ada di lokasi, emang seberkualitas itu pemirsa, baik dari segi penampilan maupun karakteristik rumah. Fasilitas yang didapat juga termasuk lengkap untuk ukuran rumah bersubsidi. Terima kasih. Sinarland Propertindo itu sebenarnya PT yang bergerak di bidang konstruksi bangunan perumahan. Jadi kami memang mengkhususkan diri untuk menangani perumahan-perumahan khususnya yang bersubsidi. Karena di masa-masa sekarang ini kan kami itu membantu pemerintah, membantu melancarkan program pemerintah, sekaligus membantu masyarakat kecil guna mendapatkan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Ada. Jadi kalau misalkan konstruksi itu kan lebih luas, Mbak. Kita bisa menangani masalah pembangunan di luar perumahan kayak jembatan, jalan, infrastruktur yang lain. Tapi kalau perumahan kan berarti khusus untuk perumahan. Iya. Kami kebetulan berdiri sendiri, bukan anak perusahaan dari manapun. Jadi PT Sinarland Propertindo ya berdiri sendiri, bukan anak perusahaan lain. Jadi walaupun skupnya belum seperti PT-PT yang lain ya, tapi kami berdiri sendiri. Untuk di lokasi ini dan di lokasi sebelumnya, kami memang tidak pernah, apa istilahnya ya, di dunia konstruksi itu ada namanya subkon ya. Kita mengsubkan pembangunan ke pihak ketiga. Jadi kalau di sini kami membangun sendiri dengan
Ya paling kalau untuk tenaga mandor ataupun pekerja itu ya memang dari luar ya, tapi kalau bahan bangunan dan material-material yang lain kami sendiri. Jadi dengan begitu kami harapannya kualitas bangunan itu bisa terjamin bagus. Ya bukan meng-underestimate-kan subkon ya, tapi intinya selain memangkas biaya-biaya nggak perlu, kita bisa kontrol sendiri kualitas bangunan yang kita beli, materialnya seperti apa kita bisa milih sendiri yang terbaik gitu. Jadi harapannya ya nantinya rumah jadi ya yang terbaik gitu loh. Jadi nggak 1 tahun, nggak ada 1 tahun, 1 bulan 2 bulan pemilik rumah yang baru renov karena retak, karena ini kan kami nggak pengen itu. Sinarland itu kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya, sampai sekarang memang tergolong baru ya Mbak di area Batang ini. Jadi total kami sudah 2 lokasi, pertama di Desa Candi Arang, masih ikut Warangasem juga sih, berarti di perumahan Geraha Candi Arang. Kemudian lokasi kedua kami di sini, titelnya ya Geraha Candi Pasekaran. Insya Allah nanti akan banyak geraha candi yang lain dan dengan skup insya Allah yang lebih luas. Kebetulan saya bergabung ke lokasi kedua di sini. Jadi yang terdahulu saya masih ikut PT yang lain. Menariknya apa ya? Kadang-kadang susah kalau diceritakan, Mbak. Dunia konstruksi itu mungkin beda dengan dunia kerja yang lain yang harus di belakang meja terus, harus di ruangan yang ber-AC, berseragam, dan sebagainya. Konstruksi lebih ke pekerjaan yang menuntut kejujuran juga, amanah juga sih. Jadi kita kalau jadi kontraktor tapi nggak jujur, nggak amanah ya pasti kita nggak bisa berkembang. Kita mau nggarap di lokasi selanjutnya, reputasi kita udah terlanjur jelek gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita harus jujur sama amanah gitu. Kalau saya bandingkan dengan PT-PT terdahulu, mungkin sini kegolong cepat sekali. Kami mulai pemasaran awal itu sekitar bulan Mei, Juni, Juli, sampai bulan ini berarti kan belum ada setengah tahun ya, itu sudah hampir semuanya terjual. Jadi memang mungkin pemilihan lokasi yang nggak jauh dari pemukiman, kemudian kualitas bangunan sangat penting. Untuk menghasilkan standar bangunan yang sesuai dengan keinginan, yang aman, tahan lama, dan berkualitas, pihak Sinarland Propertindo selama ini menerapkan tahapan konstruksi yang terorganisir dan fokus pada efisiensi. Mulai dari pekerjaan persiapan lahan, pondasi, dan struktur dasar, lalu pemasangan dinding, pemasangan atap, instalasi listrik dan plumbing, hingga finishing. Semuanya dikerjakan langsung oleh pihak Sinarland Propertindo. Ya tentunya lebih menguras energi tim perusahaan ya yang bertugas untuk mengawasi aktivitas keseharian para pekerja. Namun dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan kualitas bangunan yang baik yang memberikan hasil akhir yang memuaskan. Investasi dalam kualitas konstruksi nggak hanya penting untuk keselamatan dan kepuasan pelanggan, tetapi juga untuk reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam industri konstruksi properti. Kalau kita strategi kita pertama ya lingkup sekitar dulu, mulai dari daerah Batang sekitar, terus kita merambah ke Pekalongan. Kalau Pekalongan kan udah mulai rob atau banjir itu kita pemasarannya di Pekalongan dan sekitar Batangnya sendiri juga. Kita bisa
door to door, terus kita sosmed juga. Jadi sosmed dan door to door itu kita jalankan semuanya. Oh ya, kalau itu kita kan ada cara trik sendiri. Kalau dari di sosmed itu kan kita caption gitu kan bisa menarik, terus gambar, kualitas gambar itu juga bikin menarik konsumen lah. Yang terpenting juga konsumen biar datang ke sini itu biar lihat langsung nyata pembangunan dan lokasi gitu. Kalau kita real, jadi DP 10 juta itu real. Jadi mulai dari biaya PPATB, terus biaya akad, biaya notaris, terus biaya administrasi, AJB, terus balik nama, terus sekalian SHM. Kalau kita SHM, kebanyakan kan SHGB kan perumahan. Kalau kita udah sekalian SHM lah. Itu Amet Sewu biasanya kan perumahan lain marketingnya itu kan DP sekian. Nah nanti pas di akad, oh ini ada tambahan biaya yang dibikin ini gitu kan biasanya. Kalau kita benar-benar real, jadi nggak ada biaya tambahan sepeser pun gitu. Dan misal pun kok nggak percaya nih Amet Sewu, terus bisa ditanyakan ke yang sudah akad, karena kita kan banyak yang sudah akad. Bener nggak sih DP segitu, ada tambahan nggak gitu kan, real, bisa langsung ditanyakan gitu. Teman-teman, ini karena di bulan ini berarti kan awal bulan ya, awal bulan kita harus bisa menentukan. Kita kan berarti sisa sekitar 8 unit. Ya. Kemarin ya sudah cek lokasi berapa? Sekitar 4 orang. Dunia konstruksi dan properti seringkali dihadapkan pada rintangan yang kompleks, mulai dari tantangan teknis hingga masalah lingkungan dan regulasi. Tapi banyak pekerja konstruksi properti yang mampu mengatasi rintangan dengan keberanian, kreativitas, dan ketekunan mereka. Misalnya marketing yang mulai dari bawah nih, belajar dari pengalaman lapangan, dan akhirnya berhasil untuk turut berpartisipasi membesarkan perusahaan yang selama ini terkenal dengan reputasi yang baik di industri tersebut. Atau bagian administrasi yang juga memiliki peran penting dalam perusahaan, yang memiliki tugas untuk memastikan kelancaran dan keteraturan proses operasional. Dengan tekad untuk terus belajar dan berkembang, mereka berhasil menembus pasar yang kompetitif dan mendapatkan kepercayaan dari klien-kliennya. Kepercayaan klien adalah closing yang manis. Untuk kelanjutannya gimana? Kalau tanda jadi udah ke transfer, udah sih, udah yang udah. Nah, kemarin satu ya. Satu. Besok berarti bisa cek BI dulu, BPN atau gimana, terus nanti Tata bisa langsung ngurus berkasannya. Kita cukup bola nggak apa-apa, yang penting konsumen nyaman, kita cepat proses dan semoga tercapai target bersama. Amin. Tahun ini habis semua. Amin. Kalau kita DP 10 juta itu kan udah semuanya all in kan, tidak ada biaya tambahan lagi. Itu kita udah yang tadi tak bicarakan, mulai biaya-biaya itu udah komplit semua. Terus bonus tambahan itu kita udah ada dapur sama wastafel, terus tembok belakang, terus tembok samping dan pagar depan gitu. Terus kamar mandi biasanya kan kalau subsidi itu di tengah gitu Mbak ya. Kalau kita udah di belakang, jadi udah nggak usah mindah ke belakang gitu. Terus yang spesialnya kita juga ada space tanah samping. Jadi misal di depan itu dibuat ruang tamu, terus di tengah itu kan buat keluarga privat gitu. Terus kalau ada tamu mau ke belakang itu nggak usah lewat dalam, bisa lewat samping. Nah, jadi benar-benar privat ruang tengah itu. Yes. Itu salah satu keunggulan. Iya betul. Fasilitas berlebih. Iya betul lah. Yang ditawarkan oleh Sinarland. Iya dan betul. itu real adanya. Real adanya, dan kebetulan kita juga letak sangat strategis banget, masih di kota Batang kan. Dari Jalan Raya Tegal, terus fasilitas umum mulai dari musola, terus masjid, terus pendidikan, sarana pendidikan dan lain-lain deket semua. Masalahnya udah di kota kan.
Kita usahakan semaksimal mungkin untuk ACC Bang, jadi kita bantu sampai ACC. Kalau kita kan ready stock, jadi nggak usah nunggu baru. Misalkan yang kebanyakan SP3K keluar baru dibangun, nanti nunggu lagi pembangunan kan lama. Kalau kita ready stock, jadi bangunan udah jadi, misal booking tergantung nanti sama konsumennya. Konsumennya pemberkasannya lancar, cepet, ya kita juga cepet juga ACC gitu. Pokoknya dikawal ya? Dikawal sampai ACC, sampai akad. Mulai dari tahap kedua ini. Tahap kedua ini ikut dengan Sinarland. Banyak sih Mbak. Kalau di perumahan itu kan banyak permasalahan dari konsumen. Oh begini jadi kita tahu. Terus perkenalan dengan konsumen dari mulai pekerjaan dia apa. Jadi nambah koneksi juga kan, tambah teman. Ya betul. Yang satu kompetitor pastilah ya, kompetitor, apalagi kan kompetitor sekarang udah banyak kan. Itu kita benar-benar mempunyai strategi khusus untuk ada trik and trik sendiri lah antara developer lain dan kita gitu. Kalau target kita sih fleksibel sebenarnya, tapi dalam saya sendiri ya ada target. Jadi dan alhamdulillah ini kan belum lama juga kan, ada 41 unit, alhamdulillah udah mencapai berapa persen ya, 80% lah. Tinggal sedikit, kurang lebih 9 unit dari April Mei lah gitu, alhamdulillah. Jelas enjoy ya? Ya betul enjoy kita. Berbicara tentang tantangan dalam proses pembangunan perumahan, khususnya perumahan bersubsidi, ternyata meliputi beberapa aspek pemirsa. Dari mulai keterbatasan lahan yang sekarang ini udah nggak memungkinkan ya mencari lokasi strategis di perkotaan, ya sehingga mau nggak mau para pengembang seperti Sinarland Propertindo ini harus hunting lahan di pinggiran kota. Lalu tantangan lain adalah regulasi dan perizinan. Tahap ini tuh biasanya prosesnya panjang banget dan rumit yang kemudian menjadi salah satu hambatan dalam usaha perumahan subsidi. Pengembang harus memenuhi berbagai persyaratan dan regulasi yang kadang memakan waktu lama dan juga biaya tambahan. Untung tim lapangan Sinarland itu sabar-sabar orangnya. Terus tantangan lainnya nih, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai seperti jalan, air, listrik, dan sanitasi. Ini tuh penting banget agar konsumen atau masyarakat tertarik untuk membeli unit. Tapi yaitu membutuhkan investasi yang besar dari pengembang. Untuk bergabung ke yang properti ini udah setengah tahun ini udah ya. Terus bergabung di PT Properti ini ya baru beberapa bulan aja. Sebelumnya kegiatannya apa? Sebelumnya di luar kayak freelance gitu ya. Punya tantangan sendiri untuk mengenal mengenai PT Sinarland ini, itu juga mengenal beberapa macam konsumen itu, terus punya pengalaman baru. Untuk menghadapi konsumen itu juga kita punya dengan kita juga menjelaskan fasilitas-fasilitasnya sini, terus juga kita dengan penuh amanah juga, terus kejujuran, terus kita juga
dengan uang tanda jadi itu kita juga langsung ke rekening PT langsung, terus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, itu tertarik ya, di belakang saya itu ada segala bentuk pembayaran harus wajib transfer ke rekening, satu rekening aja ya, atas nama Sinaman Property Group. Itu sejauh ini itu sangat membantu dengan adanya satu rekening itu ya? Soalnya kan kita juga menjaga kejujuran, terus amanah juga, sama-sama enak, sama konsumen pun sama-sama aman. Artinya mereka percaya dong, ya kan? Uangnya nggak dibawa, nggak bakal dibawa kabur, karena ada juga beberapa oknum-oknum seperti itu kan? Bukan di sini tapi. Di bagian administrasi juga, misal ada konsumen datang ke sini untuk tanya-tanya tinggal beberapa unit, terus unit yang udah ready itu berapa, terus juga aku membantu pemberkasan, misal berkas-berkas yang udah dari kita kan setelah uang tanda jadi itu kita langsung cek KTP, BI checking, terus kita udah itu dibantu Mbak Tata juga? Terus kita juga nanti setelah BI checking kan keluar form biru dari BTN, terus nanti diisi udah perlengkapan udah sesuai, udah lengkap, kita langsung kirim ke BTN langsung. Terus nanti setelah itu setelah turunnya SP3K itu kita nanti langsung ready buat akad. Ya. Jadi ikut membantu proses itu ya? Betul. Oke. Terkait pemberkasan sendiri, KPR subsidi itu kan konsumennya ada yang karyawan, ada yang punya usaha sendiri, artinya untuk pemberkasan pun pasti beda-beda. Dan itu tugas Mbak Tata juga, salah satunya untuk membantu pemberkasan. Ya, terus kan nanti konfirmasi sama usaha-usahanya, terus nanti sama bank, nanti setelah udah konfirmasi semuanya itu udah langsung turun buat jadwal akad. Setelah itu terima kunci. Alhamdulillah semuanya lancar, Mbak. Sejauh ini lancar-lancar aja, semoga nggak ada kendala ya. Kita itu nggak ada hari liburnya. Nggak ada liburnya? Iya. Terus jam buka itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan nggak ada liburnya. Tuh. Setiap hari operasional terus nih di sini. Berarti Mbak Tata nggak ada liburnya? Nanti kita bergilir. Liburnya iya. jalan bergilir. Di sini cewek sendiri berarti. Betul. Okay. Enjoy dengan yang baik sih untuk perkembangan itu pengennya tetap ya udah dijadiin hobi jadinya ya nanti berkembangnya PT Sinarland itu tetap satu tim cukup kompak. Oke, nanti kan ada berjenjang juga pastinya ya. Kadang juga bantu marketing untuk sale gitu. Iya, tapi itu sekedar cuma pas pemberkasan mungkin udah dikirimkan semua ke BTN. Kalau bantu-bantu mungkin ikut lobby gitu-gitu nggak? Kalau pas itu jarang sih. Apapun namanya, kerja keras nggak akan pernah mengkhianati hasil. Setiap usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten pasti akan membawa kita menuju kesuksesan. Meskipun ya mungkin memerlukan waktu dan proses yang panjang, namun kerja keras pada akhirnya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ini semacam dorongan ya untuk tetap berusaha dan gak menyerah, karena setiap upaya yang dilakukan dengan tekun pasti akan memberikan hasil positif, baik dalam bentuk pencapaian, pengalaman, atau pembelajaran. Demikian pemirsa peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.